Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat belajar di channel Si Pintar Madrasah. Belajar bersama Si Pintar Madrasah, pintar bersama. Pada video kali ini Si Pintar Madrasah akan berbagi informasi seputar kunci jawaban pada latihan modul penyusunan bahan ajar Hypermedia. Pelatihan penyusunan bahan ajar berbasis media, tanggal pelaksanaan 22 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2024. Latihan ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda, limit pengulangan 30, petunjuk pengisian, jawablah pertanyaan dengan jujur, mohon aktifkan kamera Anda. Kesempatan menjawab 30 kali, jika lebih dari 30 kali dan tidak passing grade minimal 60 maka dinyatakan gugur. Kita klik mulai mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Klik OK untuk menyalakan kamera. Pelatihan pada modul penyusunan bahan ajar Hypermedia. 1 dari 10 soal. Apa perbedaan utama antara hypertext dan hypermedia? A. Tidak ada perbedaan antara hypertext dan hypermedia. Bukan ya. B. Hypertext tidak mendukung hyperlink, sedangkan hypermedia mendukung. Bukan. C. Hypertext hanya berisi teks, sedangkan hypermedia dapat mencakup berbagai jenis media. Ini jawaban yang benar. Tapi kita coba baca untuk yang D. Hypertext hanya dapat diakses secara online, sedangkan hypermedia dapat diakses secara offline. Bukan ya. Soal nomor 2 dari 10 soal. Apa yang dimaksud dengan interaktivitas dalam konteks hypermedia? A. Hanya sebagai variasi desain? Bukan. B. Hanya sebagai efek visual? Bukan. C. Kemampuan pengguna untuk berinteraksi dengan konten. Ini ya, ada kata interaktivitas berarti berinteraksi dengan konten. Soal nomor 3. Mengapa desain navigasi yang baik sangat penting dalam pembuatan bahan ajar Hypermedia? A. Memastikan pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi. B. Meningkatkan keindahan tampilan. C. Hanya sebagai hiasan. Mengapa desain navigasi yang baik sangat penting dalam pembuatan bahan ajar media ini ya? Untuk memastikan pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi. Soal berikutnya, mengapa penting melakukan uji coba pengguna terhadap bahan ajar Hypermedia? A. Memastikan keamanan data. Bukan. B. Hanya untuk menghabiskan waktu. Bukan. C. Mengidentifikasi masalah navigasi dan pengalaman pengguna. Ini berhubungan dengan uji coba, mengidentifikasi masalah navigasi dan pengalaman pengguna. Oke, soal selanjutnya soal nomor 5. Keuntungan utama penggunaan Hypermedia dalam pembuatan bahan ajar adalah A. Keterbatasan kreativitas. Bukan. B. Interaktivitas dan fleksibilitas. Ini ya jawabannya ya. Interaktivitas dan fleksibilitas. Soal selanjutnya nomor 6. Bagaimana cara mengoptimalkan aksesibilitas dalam bahan ajar Hypermedia? Mengoptimalkan aksesibilitas. Yang pertama, A. Hanya sebagai variasi desain. Bukan. B. Menambahkan efek visual yang kompleks. Bukan. C. Tidak memperhatikan kebutuhan pengguna berbeda. Bukan. D. Menyediakan teks alternatif untuk media non-teks. Ini ya. Mengoptimalkan aksesibilitas. Menyediakan teks alternatif untuk media non-teks. Soal nomor 7. Apa keuntungan menyematkan assessment atau kuis interaktif dalam bahan ajar Hypermedia? Assessment berarti penilaian ya. A. Mengukur pemahaman pengguna terhadap materi. Ini jawabannya. Tidak memberikan dampak signifikan. Bukan. Meningkatkan kreativitas desain. Bukan pada tujuan assessment. Hanya untuk menghibur pengguna. Bukan. Oke, soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan hyper dalam konteks Hypermedia? A. Hanya sebagai elemen dekoratif? Bukan. Jenis font yang digunakan? Tidak. Simbol yang digunakan dalam desain? Bukan juga. Menunjukkan proses perpindahan antar media yang tidak linear ini. Hyper dalam konteks Hypermedia menunjukkan proses perpindahan antar media yang tidak linear. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan Hypermedia dalam konteks pembuatan bahan ajar? A. Media yang hanya dapat diakses secara offline? Bukan. B. Media cetak yang menarik perhatian? Bukan. C. Media dengan warna-warni yang intens. Bukan. D. Media yang membuat hyperlink untuk menghubungkan informasi. Ini ya. Ada link-linknya. Soal nomor 10. Bagaimana peran multimedia dalam pembuatan bahan ajar Hypermedia? A. Tidak memberikan dampak signifikan. Bukan. B. Meningkatkan interaktivitas dan memahamkan konsep. Nih. Peran multimedia
adalah untuk meningkatkan interaktivitas dan memahamkan konsep. Oke, kita cek satu-satu. Soal nomor 1, apa perbedaan utama antara hypertext dan hypermedia? Jawabannya, hypertext hanya berisi teks, sedangkan hypermedia dapat mencakup berbagai jenis media. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan interaktivitas dalam konteks hypermedia? Jawabannya adalah kemampuan pengguna untuk berinteraksi dengan konten. Soal nomor 3, mengapa desain navigasi yang baik sangat penting dalam pembuatan bahan ajar hipermedia? Jawabannya, memastikan pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi. Soal 4, mengapa penting melakukan uji coba pengguna terhadap bahan ajar hipermedia? Jawabannya adalah mengidentifikasi masalah navigasi dan pengalaman pengguna. Soal selanjutnya, keuntungan utama penggunaan hipermedia dalam pembuatan bahan ajar adalah jawabannya interaktivitas dan fleksibilitas. Soal nomor 6, bagaimana cara mengoptimalkan aksesibilitas dalam bahan ajar hipermedia? Jawabannya adalah menyediakan teks alternatif untuk media non-teks. Nomor 7, apa keuntungan menyematkan assessment atau kuis interaktif dalam bahan ajar hipermedia? Jawabannya mengukur pemahaman pengguna terhadap materi. Soal selanjutnya nomor 8, apa yang dimaksud dengan hyper dalam konteks hipermedia? Jawabannya adalah menunjukkan proses perpindahan antar media yang tidak linier. Soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan hypermedia dalam konteks pembuatan bahan ajar? Jawabannya, media yang memuat hyperlink untuk menghubungkan informasi. Soal terakhir, bagaimana peran multimedia dalam pembuatan bahan ajar hipermedia? Jawabannya, meningkatkan interaktivitas dan memahamkan konsep. Kita klik selesai ujian. Perhatian, apakah Anda yakin menyelesaikan latihan ini? Kita klik ya, saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Oke, kita klik saya yakin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anda telah menyelesaikan soal latihan penyusunan bahan ajar hypermedia. Skor Anda 100. Anda lolos passing grade. Anda telah lulus pelatihan ini. Silakan klik selesai pelatihan untuk lanjut mencetak sertifikat. Oke, baik sahabat belajar, demikian apa yang dapat si Pintar Madrasah sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video tentang informasi yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.